Selamat datang kawan-kawan. Selamat datang kawan-kawan. Terimalah tangan hangat kami kawan-kawan. Gedung itu bukan untuk kalian. Kalian adalah untuk rakyat Indonesia. Selamat datang para pejuang. Kita akan kembali merebut kemenangan. Kami tidak ingin tinggal diam ketika ada upaya-upaya untuk membuat KPK semakin lemah dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jangan dia! Jangan dia! Karena omong kosong profesionalitas kalau hati nuraninya nggak hidup. Undang-undang itu benda mati, keadilan tuh ada di hati. Oh, ini ada gitar juga nih. Iya, jadi memang Boleh saya kita pinjam pegang? taruh gitar di. Ini gitarnya Mas untuk menghibur hati. Ini gitar yang biasa di kantor ya? Sehari-hari di kubikal, di teman-teman ada rame. Jadi ini gitarnya Mas Praswat ya? Kalau malam habis kita OTT, habis kapan gitu. Nyanyi Nyanyi bareng ya? bareng, main gitar. Biasanya yang ikut di situ siapa aja tuh? Mas Prat, Mas Nenggo? Satgas 19 khusus. Ya tiap malam lah kita untuk ngelepasin lelah lah. Gitar ya? Gitaran, Main gitar. main gitar. Waduh. Rame-rame. Nah, akan dibawa pulang ini ya? Iya. Hari itu kami mengikuti aktivitas Andre Dedi Nenggolan dan Praswat Nugraha, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan alias TWK sebagai syarat alih status menjadi aparatus sipil negara atau ASN. Jelang 30 September 2001, kedua penyidik yang berhasil mengungkap kasus korupsi dana bantuan sosial ini mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk mengemasi sejumlah barang pribadinya. Dedi Nenggolan dan Praswat merupakan dua pegawai KPK dari total 57 pegawai yang diberhentikan per 30 September 2021. Pakai bantal ini aja modelnya. Ini kita punya persiapan baju, kaos gitu, kaos kaki, pakaian dalam. Ini untuk kita siap-siap kalau misalnya kemudian ada panggilan mendadak, harus bergerak ke daerah, melakukan penangkapan, melakukan penjemputan secara paksa kepada tersangka atau saksi. Lagi ya. Ini ada sepatu spare, persiapan, terus ada berkas-berkas perkara seperti biasa, laporan perkembangan penyidikan. Dari meja inilah banyak yang udah nggak tahu lagi deh, 15 tahun ini udah ya mungkin ratusan lah ya pasti tangkap tangan maupun perkara yang sudah dilahirkan di meja ini. Terus mau nggak mau hari ini kita harus ucapin selamat tinggal. Ada sertifikat kenang-kenangan dari FH Unpad waktu itu jadi pembicara di kampus, balik kampung ke Unpad. Ini ada beberapa buku, bacaan misi kosong, serem banget ya. Ini sejarah bisa. Dan yang nggak pernah aku lupain, setiap memulai kerja maupun nanti pulang, doain buat mama. Harus semua sebelum buka laptop, sebelum kerja, sebelum operasi tangkap tangan, sebelum harus doa dulu buat mama. Ya, Ma, mudah-mudahan mama tenang di alam kubur ya, Ma. Ya, beres-beres juga deh. Wih,
Jadi tinggal main di bawah ya. Bang, ini bang, ada 20 biji lencana, kenang-kenangan terakhir lencana penyidik KPK. Ada yang mau madu, kelamaan nih, berbulan-bulan udah buang aja lah. Oh, udah kebuka. Kita buang aja lah. Emang udah berapa bulan bang nggak ada di meja ini? Dari Mei, sejak ada SK 652 itu. Bang, terakhir kali nih pakai lencana kewenangannya KPK. Bang, berkas-berkasnya udah dibawa semua bang? Gue harus bawa gitar nih. Hari-hari yang kita lalui lewat Satgas. Buku-buku banyak banget nih. Ngapain, No? Ah, lagi beres-beres bang. Ngapain beres-beres? Memupuk kenangan, asik. Terus rencana lu ke depan ngapain, No? Ke depan cari kerja bang. Gimana bang? Bukankah kita miliki kesamaan bang? Iya, kita banyak kesamaan. Udah update LinkedIn, No? Udah. Tapi belum play. Gue udah Udah bang. 1-2 Dari panggilan belum? belum. Oke, No. Oke, Bang. Selamat berberes. Oh, ini ada gitar juga nih. Iya, jadi memang Boleh saya kita pinjam pegang? taruh gitar Wah, di. Ini gitarnya Mas Bro, untuk menghibur hati. Ini gitar yang biasa di kantor ya? Sehari-hari di kubikal, di sama teman-teman rame-rame. Jadi ini gitarnya Mas Praswat ya? Kalau malam habis kita OPT, Hah? kapan gitu. Nyanyi Nyanyi bareng ya? bareng, main gitar. Biasanya yang ikut di sub siapa aja tuh? Mas Prat, Mas Satgas, Nenggo? Satgas 19 khusus. Ya tiap malam lah kita untuk ngelepasin lelah lah. Gitar ya? Gitar, Main gitar. main gitar. Waduh. Rame-rame. Nah, ya kan dibawa pulang ini ya? Iya. Ya kan udah beres-beres semuanya hari ini barang. Ini barang apa lagi selain ini? Ini ada dokumen-dokumen ijazah segala macam, sertifikat training. Terus ini jas. Jas. Biasanya dipakai untuk pemeriksaan, formil, kita harus pakai jas. Nah, sekarang sehari-hari Mas Pras ngapain Mas? Menunggu keputusan presiden memberikan keadilan kepada kita. Di rumah. Selain itu kegiatannya apa? Kegiatannya di rumah aja, baca buku, terus mulai baca-baca lagi buku-buku teori hukum, pidana segala macam. Karena kan kemarin-kemarin kita jarang ya punya kesempatan untuk baca buku dan lain-lain. Kebanyakan praktek, terus kan. Akhirnya di sini kita banyak ada kesempatan lagi untuk belajar. Jadi mengkilas balik ya, Mas Pras itu Mas Pras itu kasus apa aja yang sudah ditangani? Saya dari tahun 2007 ya, kasus pertama itu Pak Saukani di Kutai, terus lanjut ke, mungkin kalau setiap kasusnya saya agak lupa ya, tapi Yang berat-berat ya? yang berat-beratnya itu Yang Pak paling Jero menonjol. Wacik, Menteri SDM, Pak Menteri Agama, Bapak yang di Haji, siapa ya? Pak Surya Dharma Ali, terus kemudian Pak Setia Novanto, Ketua DPR, Oh, IKTP. ya IKTP, terus kemudian
Mensos, Juliari Batubara, Yang terakhir Bansos terakhir. Sebelumnya ada ya beberapa OTT yang kemudian tapi mungkin nggak high profile ya. Jadi sudah lupa juga karena udah hampir mungkin 100 lebih lah. Kalau mau diingat satu-satu agak ya. Masuk ke KPK dari tahun 2007. 2007 itu ya, yang pertama kali ya. Iya. Sampai sekarang berarti udah berapa Hampir tahun? 15 tahun. 15 tahun ya. Pas tadi sampai ditanya sama teman-teman, gimana, Bung? Yang tersisa cuma kesedihan, Mas. Yang saya sisakan tuh cuma kesedihan aja lagi di hati ini. Tapi ya, apa ya? Saya juga nggak nyangka ya keadilan akan menjadi barang yang sangat mewah bagi kami, bahkan bagi kami ya. Karena selalu saya tekankan kepada teman-teman harus adil. 15 tahun saya itu yang paling utama bagi saya itu keadilan, bukan bahkan profesionalitas kadang-kadang saya singkirkan gitu loh. Karena omong kosong profesionalitas kalau hati nuraninya nggak hidup. Undang-undang itu benda mati, keadilan itu ada di hati. Saya tetap bekerja. Kalau memang berada di sana dan berada di meja saya kembali, tentu saya akan bekerja seperti biasa lagi dan justru mencoba terus meningkatkan apa ya, kinerja saya, karena melalui proses ini ada istilah orang buat doesn't kill you make you stronger gitu kan. Jika kalau bisa saya ada di sini, saya rasa saya akan bekerja lebih lagi untuk masyarakat terutama, karena mengingat salah satu kasus terakhir itu ya bansos itu, bagaimana dampaknya ke masyarakat, dan itu mengetuk hati saya untuk lebih semangat lagi. Nasib serupa juga dialami Ronald Pausinyal, penyidik yang menangani kasus suap Harun Masiku. Ini juga hari-hari terakhirnya sebelum diberhentikan 30 September 2021 sebagai pegawai KPK. Hari itu Tempo mengikuti Ronald membereskan meja kerja dan mengemasi barang-barang pribadinya. Kepada Tempo, Ronald mengungkap mengapa dirinya menjadi target dalam TWK KPK. Bawa apa ini? Piala nih? Ya ini piala. Boleh saya pegang? Boleh silakan. Juara 1 catur beregu. Pekan Wadah Pegawai KPK. Wah, luar biasa. Bang Ronald izin, saya Iya, mau Bang. nanya. Di sana aja di press room ya? Boleh ya, di press room sana ya? Di press room ya.
Banyak kayak barang-barang ini. MCU. Hasil MCU selama bekerja di sini. Ada buku-buku saya kalau saya baca-baca terkait Buku apa masalah sih? korupsi. Ya standar buku masalah korupsi, Oh iya. undang-undang, terus juga Undang-undang 30. iya soal 30, terus juga tentang masalah Acara penanganan. ya penanganan tipikor, lalu juga banyak sih. Masih ini harus dibawa selalu ya. Ya sementara kan ini Supaya masih nggak lupa ya. ya biar tetap pelajaran. Ini ada Standar lah buku kalau KWP juga. Oke. Berarti baju olahraga. Ini apa nih yang berkas apa ini? ini dari saya masuk kan itu selalu ada medical check up ya setiap tahun sekali. Setelah saya tes, biasanya saya simpan di komputer saya nih. Nah ini dari awal tahun, ini tahun pertama, kedua, saya kan udah 7 tahun di sini. Bahkan segera yang terakhir masih sempat ya, kalau nggak salah akhir bulan ini saya dapat kesempatan medical check up yang terakhir. Oh gitu. Saya setiap tahun selalu medical check up. Iya, dan selalu saya simpan sebagai bukti bahwa saya sehat. Tapi yang menarik ini nih ada piala. Iya. Dibawa juga ke rumah nih. Iya. Kenapa nggak disimpan di atas buat kenang-kenangan? Awalnya kan ini kebetulan saya tim penyidikan bertiga ya. Saya, Bang Jimmy dan Bang Rizka dapat juara pertama catur sekantor. Ini jadi setiap tahun atau 2 tahun sekali kita suka ada wadah pegawai cup, WP Cup. Dan ini kemungkinan WP Cup terakhir tahun 2018 karena kan setelah 2019 tidak ada lagi WP Cup ya. Dan di ajang terakhir itu kebetulan saya dan kedua rekan saya juara pertama catur. Dan yang lucunya lagi, saya izin dulu nih kepada salah satu pemenangnya. Dia juga sama Bang Rizka yang tidak lolos TWK juga. Jadi katanya ya udah bawa aja buat kamu aja. Oh, daripada gitu. simpan di kantor gitu. Daripada masih kantor Iya. diambil ya. Jadi kebanggaan banget nih Kebanggaan aja, kenang-kenangan ya. kenangan lah ya. Kenang-kenangan aja. Ditunjukin juga lihat tuh. Ya, lumayan. Jadi ini berharga banget sih kenang-kenangan buat Kenang-kenangan. Bang Ronald Bawa- di rumah ya. Pemberhentian ini sih kami lihat ya ada terdiri dari beberapa klaster. Ya mungkin ada klaster-klasternya, teman. Saya lebih spesifik kalau saya merasa saya sebagai salah satu dari klaster yang menangani perkara yang cukup berpengaruh di KPK itu sih, kalau saya rasa. Boleh dijelaskan perkara ini? Kalau yang saya yakini atau saya rasakan, saya adalah salah satu dari penyidik KPK yang menangani perkara KPU ya, pencarian salah satu DPO Harun Masiku, itu saya yang pegang. Sebetulnya sih ada banyak penyidik cuman untuk PIC-nya kebetulan saya yang memegang salah satu tersangka tersebut yang sampai sekarang masih buron. Memang udah mulai rekan-rekan kami pun banyak ya yang sudah melakukan. Saya sendiri pun sudah melakukan membersihkan meja atau beberes tersebut teman-teman. Tapi itu bukan salah satu kita menyerah, bukan. Karena kan kita hanya punya akses. SK sudah dikeluarkan maksimal tanggal 30 September. Kalau kita tidak membereskan semua itu sebelum tanggal 30 September, bagaimana kami bisa masuk ke KPK? Sedangkan itu orangnya banyak, nggak mungkin dong kita minta tolong teman-teman atau rekan-rekan yang masih di dalam buat membukain pintu, nggak mungkin. Makanya kita bereskan dulu. Tapi di sini saya tekankan, ini bukan salah satu kami menyerah. Selamat datang kawan-kawan! Selamat datang kawan-kawan! Terimalah tangan hangat kami kawan-kawan! Gedung itu bukan untuk kalian! Kalian adalah untuk rakyat Indonesia! Selamat datang para pejuang! Kita akan kembali merebut kemenangan! Jangan dia! Jangan dia! Kamis 30 September 2021, 57 pegawai KPK resmi dipecat. Pemecatan ini merupakan puncak dari polemik TWK yang sudah berlangsung sejak April 2021. Secara simbolik mereka menandai pemecatan itu dengan menaruh kartu identitas ke tanah di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Surat keputusan pemberhentian pegawai diteken oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 13 September 2021. Dalam surat keputusan nomor 1354 tahun 2021 itu, KPK memberhentikan pegawai secara hormat pada 30 September 2021. Sebagai konsekuen Undang-Undang 19 2019, di mana disebutkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara.
Karenanya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, tanggal 24 Oktober 2020, tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dan dalam peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, dia pasal 3 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi alih pegawai KPK menjadi ASN. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Segenap insan KPK ingin menegaskan pada kesempatan sore hari ini, tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kami tidak ingin tinggal diam ketika ada upaya-upaya untuk membuat KPK semakin lemah dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kami akan melakukan upaya hukum tentunya, walaupun seharusnya ketika pemulihan dari jalur eksekutif itu sudah bisa dilakukan, tidak perlu lagi jalur hukum melalui PT UN ya. Ini yang harusnya dipahami, tapi ya segala cara akan digunakan. Kini polemik pemecatan 57 pegawai KPK memasuki babak baru. Usai diberhentikan, Novel Baswedan dan kawan-kawan tiba-tiba mendapatkan tawaran untuk menjadi ASN di Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan langkah itu sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Pak Kapolri telah memberikan tawaran untuk bisa diangkat menjadi ASN di Polri. Saya sendiri tentunya mengapresiasi hal itu ya, karena setidak-tidaknya Pak Kapolri telah menunjukkan bahwa stigma yang dilekatkan oleh Pak Firly dan kawan-kawan kepada kami itu adalah tidak benar ya. Tapi yang kami akan pertimbangkan juga adalah ketika kawan-kawan pegawai KPK yang 57 yang disingkirkan ini bisa menjadi ASN, maka peluang untuk menjadi pegawai KPK yang sama-sama ASN juga menjadi lebih mudah. Tapi itu semua sedang dilihat, dipertimbangkan, karena kami belum mendapatkan informasi yang jelas seperti apa teknis dan tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Hingga kini Polri terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB kait pengangkatan 57 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri.